Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pendidikan Islam masa pertumbuhan Islam. Sebelumnya, tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu periodisasi sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah Islam. Oleh karenanya, periodisasi pendidikan Islam berada dalam periode-periode sejarah Islam itu sendiri. Periodisasi pendidikan Islam dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu periode pembinaan pendidikan Islam yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai akhir Bani Umayyah yang diwarnai dengan berkembangnya ilmu-ilmu halia. Yang ketiga yaitu periode kejayaan pendidikan Islam yang berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Baghdad yang diwarnai oleh berkembangnya ilmu akliyah dan timbulnya madrasah serta memuncaknya perkembangan kebudayaan Islam. Kemudian yang keempat yaitu periode kemunduran pendidikan Islam, yaitu sejak jatuhnya Baghdad sampai jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon yang ditandai dengan runtuhnya sendi kebudayaan Islam dan berpindah pusat pengembangan kebudayaan ke dunia barat. Kemudian yang kelima yaitu periode pembaharuan pendidikan Islam yang berlangsung sejak penduduk Mesir oleh Napoleon sampai masa kini yang ditandai dengan gejala kebangkitan kembali umat dan kebudayaan Islam. Profesor Dr. Harun Nasution secara garis besar membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Priani dengan NIM 205710003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Mekah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira di Mekah pada tahun 610 Masehi. Wahyu ini termasuk dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya, dan kemudian disusul dengan wahyu kedua yang termaktub dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang menyuruh Rasulullah untuk menyiarkan agama Islam, di mana Rasulullah menggunakan 2 metode untuk menyiarkan agama Islam. Metode pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi dan metode kedua yaitu secara terang-terangan. Dalam masa pembinaan pendidikan agama Islam di Mekah, Nabi Muhammad juga mengajarkan Al-Quran karena Al-Quran merupakan intisari dan sumber pokok Islam. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid kepada umatnya. Inti pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Mekah ialah pendidikan keagamaan dan akhlak serta mengajarkan kepada manusia supaya mempergunakan akal pikirannya, memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan ahliyah dan ilmiah. Pembinaan pendidikan Islam pada masa Mekah meliputi yang pertama, pendidikan keagamaan, yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata, jangan dipersekutukan dengan nama berhala. Kedua, pendidikan ahliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Keempat, pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan kediamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hipona Pinda. Di sini saya akan membahas materi berikutnya, yaitu pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah. Adapun cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Madinah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik.
Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu secara intern atau ke dalam dan keluar diakui dan disegani oleh masyarakat lainnya atau sebagai satu kesatuan politik. Adapun yang kedua yaitu pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. Materi pendidikan sosial dan kewarganegaraan Islam pada masa itu adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konstitusi Madinah yang dalam prakteknya terperinci lebih lanjut dan disempurnakan dengan ayat-ayat yang turun selama periode Madinah. Dan yang ketiga yaitu pendidikan anak Islam. Adapun garis-garis besar materi pendidikan anak dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13-19 adalah sebagai berikut, yaitu pendidikan tauhid, pendidikan salat, pendidikan adab sopan dan santun dalam bermasyarakat, pendidikan adab dan sopan santun dalam keluarga, terus pendidikan kepribadian, pendidikan kesehatan, dan pendidikan akhlak. Yang keempat yaitu kurikulum pendidikan Islam pada masa Rasulullah Subhanahu wa taala. Rasulullah Subhanahu wa taala mengidentifikasikan kurikulum pendidikan pada zaman Rasulullah terasa sulit sebab Rasul mengajar pada sekolah kehidupan yang luas tanpa dibatasi dinding kelas. Rasulullah memanfaatkan berbagai kesempatan yang mengandung nilai-nilai pendidikan dan Rasulullah menyampaikan ajarannya di mana saja seperti di rumah, di masjid, dan di jalan dan di tempat-tempat lainnya. Itulah penjelasan dari pendidikan Islam pada masa Madinah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam pada masa Khulafah al-Rasyidin. Tahun-tahun pemerintahan Khulafah al-Rasyidin merupakan perjuangan terus-menerus antara hak yang mereka bawa dan dakwahkan kebatilan yang mereka perangi dan musuhi. Pada zaman Khulafah al-Rasyidin, seakan-akan kehidupan Rasulullah SAW itu terulang kembali. Pendidikan Islam masih tetap memantulkan Al-Quran dan Sunnah di ibu kota Khalifah, di Mekah, di Madinah, dan di berbagai negeri lain yang ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Pada masa Khalifah Abu Bakar tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa Rasulullah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pendidikan sudah lebih meningkat di mana pada masa Khalifah Umar, guru-guru sudah diangkat dan digaji untuk mengajar ke daerah-daerah yang sudah ditaklukkan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pendidikan diserahkan pada rakyat dan sahabat tidak hanya terfokus di Madinah saja, tetapi sudah diperbolehkan ke daerah-daerah untuk mengajar. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, pendidikan kurang mendapat perhatian. Ini disebabkan pemerintahan Ali selalu dilanda konflik berujung pada kekacauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Al-Putri dengan NIM 2057107. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Visi, misi, tujuan, dan sasaran. Visi pendidikan di zaman Bani Umayyah secara eksplisit tidak dijumpai. Namun dari berbagai petunjuk bisa diketahui bahwa visinya adalah unggul dalam ilmu agama dan umum sejalan dengan kebutuhan zaman dan masing-masing wilayah Islam. Adapun misinya antara lain yang pertama, menyelenggarakan pendidikan agama dan umum secara seimbang. Yang kedua, melakukan penataan kelembagaan dan aspek-aspek pendidikan Islam. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan pendidikan pada seluruh wilayah Islam secara adil dan merata. Yang keempat, menjadikan pendidikan sebagai penopang utama kemajuan wilayah Islam. Yang kelima, memberdayakan masyarakat agar dapat memecahkan masalahnya dengan kemampuannya sendiri. Selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuan dari pendidikan Islam ini yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara seimbang dalam ilmu agama dan umum secara
mampu menerapkannya bagi kemajuan wilayah Islam. Sedangkan yang menjadi sasarannya adalah seluruh umat dan warga yang terdapat di seluruh wilayah kekuasaan Islam sebagai dasar bagi dirinya dalam membangun masa depan yang lebih baik. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pendidikan tersebut secara eksplisit atau tertulis tentu belum ada, namun dari segi kebijakannya secara umum serta hasil-hasil yang dicapai oleh dinasti ini mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut. Baiklah, saya Nida Laksana dengan NIM 2571008 akan membahas materi tentang kelembagaan pendidikan Bani Umayyah. Yang pertama yaitu istana. Pendidikan di istana bukan hanya mengajar ilmu pengetahuan umum, melainkan juga mengajar tentang kecerdasan jiwa dan raga anak. Di istana, orang tua murid atau para pembesar istana adalah yang membuat rencana pembelajaran selaras dengan anaknya, dengan tujuan sama dengan apa yang diinginkan orang tuanya. Guru yang mengajar di istana disebut mu'addib. Maka yang kedua yaitu khutab. Khutab merupakan tempat anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok ajaran Islam. Peserta didik dalam khutab adalah anak-anak, tidak dibatasi baik miskin ataupun kaya. Para guru tidak membedakan murid mereka. Bahkan ada sebagian anak miskin yang belajar di khutab, memperoleh pakaian dan makanan secara cuma-cuma. Anak-anak perempuan pun memperoleh hak yang sama dengan anak-anak laki-laki dalam belajar. Yang ketiga yaitu masjid. Masjid merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi setelah khutab. Pelajaran yang diajarkan meliputi Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, juga diajarkan kesastraan, sajak, gramatika, bahasa, ilmu hitung, dan ilmu perbintangan. Lembaga selanjutnya yaitu Badi'ah, artinya sebuah dusun Badui di padang Sahara, yang di dalamnya terdapat pembelajaran tentang bahasa Arab yang fasih dan murni sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kelima yaitu perpustakaan. Pada pendidikan dan pengajaran pada berbasis penelitian, perpustakaan memegang peranan yang sangat penting. Ia menjadi jantung sebuah lembaga pendidikan. Perpustakaan selanjutnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, melainkan juga melakukan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu Al-Bimaristan. Al-Bimaristan adalah rumah sakit tempat berobat dan merawat orang serta berfungsi sebagai tempat melakukannya magang dan penelitian bagi calon dokter. Di masa sekarang ini, Al-Bimaristan dikenal dengan istilah teaching hospital atau rumah sakit pendidikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan pada masa Bani Umayyah. Kurikulum pendidikan yang diterapkan pada masa Bani Umayyah itu meliputi yang pertama, yaitu ilmu agama, yakni berupa Al-Quran, hadis, dan fikih. Sejarah mencatat bahwa pada masa Khalifah Umar Ibnu Abdul Al-Aziz pada tahun 90-10 Hijriah, pada era ini dilakukan proses pembukuan hadis, sehingga studi hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selanjutnya yang kedua, yaitu ilmu sejarah dan geografi. Maksudnya adalah segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan bidang bahasa. Maksudnya yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa nahwu, shorof, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu ilmu filsafat. Yang dimaksudkan di sini adalah segala ilmu pada umumnya berasal dari bahasa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan hal tersebut, dan ilmu kedokteran. Selanjutnya, dalam sebuah kurikulum pendidikan pada masa era Bani Umayyah itu meliputi 3 agenda yang mendasari, yaitu yang pertama itu pendidikan, kemudian pembinaan, kemudian pengelolaan pendidikan, dan lulusan. Faktor pendukung Bani Umayyah. Hampir dipastikan bahwa pendidikan di zaman Bani Umayyah sudah lebih berkembang dibandingkan dengan zaman Khalifah Rasyidin.
perkembangan pendidikan tersebut yang paling menonjol yakni pada aspek kelembagaan dan pengetahuan yang diajarkan. Sebelum timbulnya sekolah dan universitas yang kemudian dikenal sebagai lembaga pendidikan formal. Dalam dunia Islam telah berkembang lembaga-lembaga pendidik sejak di zaman Bani Umayyah sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan di atas. Dalam perkembangan lembaga-lembaga tersebut, maka di antara faktor pendukung pendidikan di zaman Bani Umayyah, yang pertama, Maktab sebagai lembaga pendidikan dasar. Kedua, pendidikan rendah di istana bagi anak-anak pejabat. Ketiga, majelis sastra. Keempat, Ba'diyah sebagai tempat khusus belajar bahasa Arab. Kelima, perpustakaan. Dan keenam, rumah sakit sebagai tempat praktik calon dokter. Ketujuh, masjid selain tempat ibadah yang pusat komunikasi pengetahuan bagi umat Islam di waktu masa tersebut. Dan yang terakhir, pendidik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor penghambat pendidikan pada masa Bani Umayyah. Faktor penghambat dalam sistem pendidikan Bani Umayyah, salah satunya yang paling menonjol adalah faktor situasi politik dan sosial yang terjadi di zaman Bani Umayyah. Sebagaimana disebutkan sejak awal bahwa proses menjadinya kepemimpinan Bani Umayyah adalah sangat erat dengan politik yang bisa dikatakan dengan high politik di masa itu. Kemudian, dalam pergantian khalifah ke khalifah adalah dengan lingkaran oligarki keluarga dalam dinasti tersebut. Selanjutnya, pendidikan di zaman Bani Umayyah dalam perkembangannya terhambat juga dengan perpolitikan di masa itu. Secara politik, masa Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun. Dalam dunia pendidikan yang dilakukan oleh Bani Umayyah, yakni perluasan wilayah dan meredam berbagai macam gejolak pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlawanan politik dengan pemerintah Bani Umayyah. Sehingga, dengan berbagai macam pemberontakan yang terjadi, maka secara otomatis menghambat perkembangan pendidikan di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Baiklah, penjelasan selanjutnya adalah korelasi pendidikan di masa Bani Umayyah dengan kondisi pendidikan saat sekarang. Yang pertama, visi misi tujuan pendidikan. Dalam konteks kebijakan pendidikan, Bani Umayyah memiliki visi maupun misi serta tujuan yang salah satunya yakni menyelenggarakan pendidikan agama maupun umum secara seimbang. Korelasi dengan zaman sekarang ini yakni pendidikan juga diarahkan dalam penguasaan dua hal, yakni pendidikan yang bersifat agama dan umum. 2. Kurikulum pendidikan. Kurikulum pengembangan yang diterapkan di zaman Bani Umayyah yakni ilmu hadis, ilmu sejarah dan geografi, ilmu pendidikan bahasa dan kedokteran. Pendidikan di zaman sekarang sudah banyak memakai variasi kurikulum. Pendidikan dalam pemerintahan Bani Umayyah, kurikulum dalam pengajarannya kepada peserta didik adalah pada pengajaran akhlak juga dengan materi-materi agama, hafalan Quran dan baca tulis Al-Quran di khutab. 3. Pendidik. Sebagaimana dengan kondisi sekarang ini, pendidik merupakan salah satu kunci juga dalam pengembangan pendidikan. Di zaman Bani Umayyah dapat dilihat dengan kebijakan pemerintah Bani Umayyah bagi pendidik dengan disesuaikan tugas dan fungsinya pada lembaga pendidikan masa itu. Yakni ada pendidik yang bertugas di istana, ada pula pendidik yang bertugas di Badi'ah, perpustakaan, dan Al-Bimar Sitan. 4. Pembiayaan. Menyangkut pembiayaan dalam pendidikan jika ditarik pada konteks sekarang ini tentunya dapat langsung kita simpulkan tentunya menyangkut dengan anggaran pendidikan itu sendiri. Dalam kebijakan Bani Umayyah, dalam pendidikan jelas mengeluarkan pembiayaan pendidikan. Meskipun penentuan beberapa jumlah anggaran tersebut tidak ditetapkan, namun pembiayaan pendidikan dapat dilihat dengan berdirinya lembaga atau sarana prasarana yang didirikan oleh pemerintahan Bani Umayyah waktu itu dalam perhatian dan pengembangan dunia pendidikan. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.